Oh bukan yang ini salah, ini pen detector namanya. Sebentar ya teman-teman, ini dia. Nah, tadi hampir sama ya, mirip soalnya nih tadi pen detector sama ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ori, KHT Acupuncturist di Indonesia. Saya tidak men-share tentang resep ya teman-teman, tapi saya akan men-share mengenai review untuk KHT inserter ya. Jadi maksudnya apa? Bedanya KHT dengan TCM itu, Chinese Acupuncture ya. Kalau KHT itu dia menggunakan alat ya, namanya inserter. KHT inserter ini itu juga bermanfaat untuk pengobatan ear acupuncture. Jadi ear acupuncture itu apa? Itu akupuntur yang di telinga ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sebagian teman-teman sudah tahu ada akupuntur juga yang di telinga. Jadi ear acupuncture dengan KHT akupuntur itu sebenarnya kalau di Indonesia sama-sama termasuk dalam kategori minor akupuntur. Nah, sebenarnya minor itu karena dia menggunakan medianya minor, tapi sebenarnya efeknya itu sama, major juga, sama seperti TCM. Bedanya kalau TCM itu dia tusuk jarumnya di body kita, tapi kalau KHT ini tusuk jarumnya hanya di tangan saja. Jadi menggunakan tangan sebagai media untuk treatment gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah berbagai alat manual inserternya KHT akupuntur ya. Jadi ada 3 yang manual itu ya teman-teman ya. Satu bentuknya itu polos ya. Yang berikutnya inserter gerigi. Nah, ini ada geriginya ya teman-teman di sini ya. Yang berikutnya adalah pen inserter ya. Ini dia bentuknya seperti pulpen. Kita akan kupas satu persatu masing-masing KHT inserter ini dengan pro and cons-nya apa. Kita mulai dulu dengan ini, inserter yang polos ini. Nah, inserter polos ini dia fungsinya hanya satu fungsi sebenarnya ya, hanya untuk memasukkan jarum ya. Jadi masukin jarum ke sini, langsung kita lepaskan. Jadi sistemnya adalah sistem mekanik ya teman-teman. Masukin jarumnya ke sini, bikin positioning ya, lalu dilepaskan. Itu manual inserter yang polos ya, ini polos ya. Nah, ini fungsinya cuma satu, hanya sebagai treatment. Nah, yang berikutnya adalah kekurangannya dia tidak bisa untuk treatment yang lain, hanya purely untuk treatment untuk KHT akupuntur. Dia punya keuntungan. Bisa untuk treatment ear akupuntur ya. Jadi teman-teman yang mempunyai patient yang dia punya ear akupuntur bisa menggunakan alat ini. Jadi lebih mudah. Karena apa? Karena saya dulu juga belajar ear akupuntur, agak susah kita pakai tangan kita kan besar ya, jarumnya kecil. Jarum itu seperti jarumnya ear akupuntur. Jadi dia seperempat cun. Jadi lebih bagus pakai alat supaya lebih mudah. Oke. Inserter dengan gerigi. Nah, dia ada geriginya. Oh, bukan yang ini salah. Ini pen detector namanya. Sebentar ya teman-teman. Yang satu lagi. Ini dia. Nah, tadi hampir sama ya, mirip soalnya nih tadi pen detector sama ini. Nah, ini fungsinya adalah satu untuk memang masukin jarum ke sini lalu kita treatment gitu ya. Yang kedua, dia bisa untuk treatment. Jadi geriginya ini dipakai untuk roller treatment. Misalkan katakanlah teman-teman sakit leher belakang ya, atau sakit belikatnya di belakang. Nah, itu kan correspondingnya leher tuh sebelah sini ya teman-teman, atau belikat itu dia agak ke bawah. Jadi teman-teman bisa lakukan treatment seperti ini. Nah, di stimulate ya, 15 ke bawah, 15 ke atas. Jadi totalnya 30 kali ya teman-teman melakukan seperti ini. Nah, itu keuntungannya. Jadi selain dia bisa untuk menginsert itu, yang kedua juga dia bisa untuk treatment stimulasi ya, roller ya, fungsinya sebagai roller. Yang ketiga, dia juga bisa berfungsi untuk apa? Misalkan teman-teman belum punya, tadi kan ini namanya pen detector ya. Ini pen detector nanti kita akan bahas terpisah. Ini kan pen detector seperti ini ya. Nah, katakanlah teman-teman belum punya pen detector ini. Untuk sementara teman-teman bisa gunakan bagian belakangnya ini, gerigi inserter. Nah, itu hampir sama, bisa gunakan untuk mendetek penyakit ya, mencari root cause-nya penyakit menggunakan ini. Sebenarnya juga bisa untuk stimulasi ya, ditekan-tekan ini. Karena sama fungsinya dengan pen yang tumpul. Nah, jadi ini banyak sekali manfaatnya ya, si inserter gerigi ini. Di samping dia juga lebih kokoh ya, dia lebih kokoh. Kekurangannya ya, dia lebih mahal sedikit dibanding yang ini ya.
Nah, saya pernah punya kawan di kantor, beliau tuh sakit gigi kebetulan ya. Jadi kebetulan saya bawa alat, jadi saya kasih aja beliau ini, saya pinjamkan minimal untuk mengurangi painnya. Tetap dia harus ke dokter gigi karena kan itu takutnya ada yang bolong atau apa. Tapi kan yang mengganggu orang ini sebenarnya karena pain ya, itu yang mereka membuat tidak nyaman. Ini kan hidung yang ngonjol, di bawahnya hidung adalah mulut. Dilakukan stimulus begini roller ya. Nah, di bagian dia punya mulut, giginya itu kan gigi dalam mulut ya, jadi dia treatment gitu ya sebanyak 30. Alhamdulillah, syukur dia menjadi lebih baik ya. Yang berikutnya adalah ini pen detector. Ini kita sebut manual karena memang masukin jarumnya semuanya di bawah ya, maksudnya masukinnya satu-satu. Kalau yang auto itu kita bisa masukin sekali masuk itu sekitar 35, nanti bisa saya share auto inserter. Nah, ini fungsinya seperti pulpen ya, jadi sangat mudah, tidak perlu adjust. Karena kalau yang tadi itu untuk pemula memang kadang-kadang agak susah ya, perlu di adjust. Nah, jadi ini bentuknya pen dan dia bisa disetting ini kedalamannya, ada nomor-nomornya. Jadi ada nomor 1 gitu ya, 2 ya, ada bisa disetting teman-teman ya. Nomor 5 itu bukan berarti makin dalam, tapi makin jauh dari permukaan jarumnya, jadi makin jauh ya. Jadi sebaiknya pilih yang nomor 1 supaya dia tidak terlalu jauh dengan permukaan kulit kita. Nah, keunggulannya ini satu, lebih simpel, nggak ribet seperti pulpen, masukin jarumnya langsung di ini, simple. Yang kedua bisa di-adjust kedalamannya gitu ya. Cuman dia kalau untuk ear acupuncture agak susah karena dia agak besar ya, jadi agak sedikit sulit. Itu kekurangannya. Yang berikutnya ya dia lebih mahal daripada gerigi, tapi ini lebih simpel dan lebih efisien dan cepat. Oke teman-teman. Nah, jadi itulah ketiga alat ini, KHT manual inserter, yang teman-teman bisa gunakan untuk treatment teman-teman yang sudah belajar KHT ya teman-teman ya. Jadi ada 3 tipe dari manual itu, jadi bukan hanya satu tipe, tapi banyak tipenya. Tinggal teman-teman pilih mana yang sesuai kebutuhan dan juga mana yang sesuai budget teman-teman. Dan juga kalau mau cari yang efisien ya memang yang pen inserter ini lebih cepat gerakannya, jadi nggak perlu adjust segala macam. Oke, saya rasa itu saja dari saya mengenai review KHT manual inserter akupuntur. Jangan lupa ya, di like, share, dan komen. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah ini, nanti saya akan balas ya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.